Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama saya Rizky, dan untuk video kali ini Rizky punya kejutan buat kalian. Jadi Rizky udah beli motor baru. Jadi untuk motor barunya itu apa? Yaitu motor Vario. Nah, sebenarnya ini bukan motor impian Rizky. Tadinya itu Rizky pengen belinya si PCX, cuman karena nggak kebentak biayanya yang terlalu mahal, 32 jutaan. Akhirnya Rizky turun ke motor Scoopy, teman-teman, karena emang motor Scoopy itu kan enak, terus perawatan mesinnya simple, gak ribet, dan Rizky juga kurang begitu suka sama motor yang lancip-lancip lah, intinya udah bosen karena dulu udah punya motor Beat sama motor Jupiter MX, udah ngalamin gitu. Rizky suka sama Scoopy, cuman setelah Rizky nunggu Scoopy, teman-teman, Scoopy yang 2024, katanya kan rumornya itu mau rilis di akhir 2023 ini. Cuman tiba-tiba teman-teman ada rumor terbaru kalau bakalan ada Scoopy terbaru, teman-teman, yang 2024, cuman bukan Scoopy. Dan akhirnya rumornya itu apa? Motor Stylo, teman-teman. Untuk Stylonya itu ternyata ada yang 125 dan 160. Nah, akhirnya teman-teman, setelah Rizky pikir-pikir lagi, tadinya mau ambil Scoopy yang terbaru 2024, cuman Rizky pikir lagi, akhirnya Rizky pengen beli yang Stylo 160 tadinya. Nah, lama-lama setelah sekian beberapa bulan setelahnya Rizky rencana pengen beli Stylo, akhirnya muncul rumor terbaru, teman-teman, kalau motor Stylo itu bentukannya kayak gini. Nah, setelah Rizky pikir-pikir lagi dan setelah nanya-nanya ke saudara, ke emak, ke bapak, akhirnya pada gak suka semua sama desainnya karena terlalu klasik, kayak gimana ya, gak cocok aja gitu, kelihatannya kayak bapak-bapak. Nah, akhirnya Rizky pikir-pikir ulang. Nah, selama Rizky mikir-mikir ulang itu, teman-teman, buat beli Stylo 160, sekitaran bulan apa kali, Agustus atau bulan September kali, teman-teman, muncul lagi rumor terbaru. Bukan rumor, berita viral. Lebih tepatnya itu viralnya itu rangka ISAF yang gampang keropos, karatan, dan ada fitur lipatnya. Kenapa fiturnya itu fitur lipat? Karena yaitu dia gampang keropos, teman-teman. Nah, akhirnya teman-teman, setelah viral rangka keropos itu, Rizky buletin buat nggak ngambil motor Scoopy itu, teman-teman, karena itu dia takut masalah patah lah segala macam. Dan setelah rumor itu kan Rizky punya teman-teman namanya Artian. Dia itu tinggalnya di Tangerang, deket pantai. Jaraknya itu sekitaran setengah jam dari pabriknya ke pantai, itu sekitaran setengah jam, teman-teman. Nah, dia itu kan ngelihat berita viralnya itu, teman-teman, terus nanya ke Rizky. Akhirnya Rizky suruh dia ke rumah buat bongkar sendiri kayak gimana keadaan rangkanya. Dan akhirnya itu rangkanya setelah dibuka ternyata keropos, teman-teman. Buat videonya keropos kayak gimana, nih videonya nih, teman-teman. Setelah Rizky cek-cek, teman-teman, ternyata ya karat pasti ada ya, teman-teman, namanya juga rangka ESAF. Nih, untuk karatnya ada di bagian sini, ada nih. Nah, kelihatan. Nah, ini lumayan juga ya di belah sini ya, di bagian stepnya ya. Nah, rangka insaf ini sangat berbakat memang kalau soal karat. Ini termasuknya memang motor baru loh, baru berapa tahun ya, ada 2 atau 3 tahun. Nah, banyak nah. Terus selanjutnya, selain di situ karatnya di bagian sini terutama nih, teman-teman nih. Nah, untuk karat yang sebelah sini ini lumayan banyak juga, teman-teman. Oh, kelihatan kan? Nih di bagian sini, di bagian las-lasan itu udah pasti ada karatan di belah sininya. Rizky udah banyak banget melihat rangka-rangka insaf yang lainnya juga, kebanyakan sih karatnya di bagian sini nih. Dan ini tuh kalau kata Rizky sih jujur aja bahaya, teman-teman, karena ini titik tumpuan buat keseluruhan motornya gitu, teman-teman. Nah, untuk bagian sininya
Ini ada juga nah karat-karat tipis. Ini sih kayaknya penyebab karat tipis kayak gini karena catnya itu kayak ngelupas gitu teman-teman. Emang Rizky Rizky juga yakin sih ini kalau catnya itu tipis. Nah untuk bagian sebelah sini, nah ini juga sama noh, banyak loh karatnya kayak gini. Dan untuk bagian bawahnya karatnya begini nih. Nah untuk bagian bawahnya sih ini platnya tebal, dan untuk ketebalan yang ini juga ini lumayan lah. Cuman yang disayangkan itu yang tipis itu yang di bagian sininya nih teman-teman nih, yang di bagian sebelah sininya nih. Untuk bagian depan sih kuat, ini sih tebal. Ini yang masalah itu yang belah sininya nih, yang jadi titik tumpuan mesinnya itu ini tipis noh. Ini kelihatannya tebal memang sih temen-temen ya, cuman itu tebal itu karena 2 lapis. Kalau 1 lapisnya mah cuma segini doang nih. Ini untuk 1 lapisnya kayak gini nih. Nah ini 1 lapis, ini 2 lapis. Nah kelihatan kan tebalnya. Nah teman-teman, jadi kayak gitu untuk karatnya. Jadi untuk yang beredar di media sosial karat-karat itu memang benar teman-teman, rangka esap itu memang karatan. Ini juga motor, lihat aja buktinya nih, untuk tahun segini karatnya udah lumayan banyak juga ya. Nah di sini nih, wow, lumayan juga ya. Nah kelihatan kan. Kalau untuk bagian depannya yang ini, yang ke stangnya, ntar kita coba lihat ya teman-teman. Ini sementara buat kanan dan kirinya. Nah jadi kayak gitu untuk kroposnya teman-teman. Rizky udah cek sendiri rangka esap itu kayak gimana. Ternyata bener teman-teman, kalau rangka esap itu gampang kropos. Itu juga teman-teman sebenarnya kroposnya karena jarak pabrik dia itu, tempat dia naruh motor itu dekat ke pantai. Kalau misalkan motor-motor saudara Rizky yang lainnya sih yang rangkanya esap, kebanyakan nggak kropos teman-teman, nggak karatan. Mungkin ada karatan cuman sedikit. Kalau motor-motor saudara Rizky itu teman-teman yang di rumah Rizky di sini di Rangkas Bitung yang jaraknya jauh ke pantai, ternyata nggak kropos teman-teman. Jadi di situ Rizky bisa simpulin bahwasannya kalau motor berangka esap itu bisa karatan, tapi yang jarak tempatnya itu atau jarak naruh motornya itu sekitaran setengah jam atau sampai 1 jam lah mungkin dari pantai atau dekat dari pantai. Nah setelah Rizky simpulin bahwasannya rangka esap itu gampang karatan karena dekat pantai, akhirnya Rizky karena ragu sama rangka esap dan juga tipis juga, akhirnya Rizky berpindah haluan lagi teman-teman ke motor Vario ini karena dia belum rangka heseng. Nah jadi setelah Rizky capek menunggu dan milih-milih motor yang terlalu banyak masalah teman-teman, udah rangka esap, udah ada motor baru lah apalah, akhirnya Rizky teman-teman pilih buat beli motor Vario lah intinya. Rizky matengin, dan setelah sekitaran mungkin beberapa minggu atau sampai sebulanan mungkin ya kali, Rizky matengin beli motor Vario ini. Akhirnya motor Scoopy yang terbaru keluar teman-teman, yang 2024, dan keluarnya itu dia cuman ada perubahan di stripingnya doang teman-teman. Jadi di sininya itu stripping atau ininya nih, apa sih namanya, stikernya itu dia beda sedikit doang. Untuk bodinya semua sama aja. Setelah ketahuan kalau sannya motor Scoopy itu nggak ada perubahan yang 2024, akhirnya ya gimana lagi, nggak ada pilihan buat milih motor ini teman-teman karena rangkanya belum isap juga. Akhirnya ya beli motor ini juga, padahal tadinya bukan ini, pengennya Scoopy kalau nggak PCX. Nah teman-teman, jadi setelah mematangkan untuk beli yang ini,
Akhirnya Rizky beli teman-teman, karena sedikit terpaksa sebenarnya. Tapi overall sih setelah Rizky beli dan nyoba sendiri lumayan puas teman-teman, enggak nyesel lah. Ada sedikit mungkin, cuman nggak begitu nyesel amat. Nah jadi ini Rizky udah beli, dia harganya kalau untuk daerah Jakarta kurang begitu tahu harganya berapa, bisa komen di bawah buat yang tahu. Kalau di sini sih harganya sekitaran 245.000 daerah Rangkas Bitung. Nah akhirnya ini dia kebeli motor pertama, dan untuk video kali ini Rizky pengen ngejelasin ke kalian teman-teman, apa sih teman-teman kelebihan dan kekurangan dari motor Vario ini teman-teman. Untuk kelebihannya bakalan di video ini ya teman-teman, untuk kelebihannya motor ini. Cuman untuk kekurangannya, buat kekurangannya Rizky kasih tahu di video selanjutnya aja, karena kalau misalkan dibahas semuanya bakalan panjang banget durasinya. Ini juga ini udah 8 menit loh buat pembukaan doang. Cuman kita langsung ke pembahasannya aja ya teman-teman. Kita langsung bahas apa sih kelebihan dari motor Vario ini teman-teman. Setelah pemakaian sekitar hampir 2 bulan kali kayaknya teman-teman. Untuk kilometernya sekitar pas banget ya, 222 km teman-teman. Bisa pas kayak gitu ya, 222. Nah kayak gitulah. Kita langsung aja bahas kelebihannya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung aja mulai ke kelebihan yang pertama teman-teman. Untuk kelebihan yang pertama yaitu desainnya keren. Kenapa Rizky bilang keren? Karena pas Rizky pakai motor ini dari semenjak beli itu entah kenapa, entah mungkin karena desainnya, entah karena warnanya mungkin ya, entah kenapa setiap Rizky bawa motor ini itu orang-orang itu pada ngeliatin gitu teman-teman. Nggak tahu Rizky juga, atau mungkin karena aneh, atau mungkin karena keren. Ya Rizky sih positif aja, kemungkinan besar karena kerennya teman-teman. Karena lihat aja desainnya itu meruncing banget teman-teman. Kalau kelihatan dari depan bagus noh. Intinya teman-teman, kalau untuk desain motor ini sih Rizky nggak ada keluhan sama sekali, karena desainnya itu bagus banget. Terus dia itu kokoh banget teman-teman, kayak kekar gitu. Dan kalau misalkan Rizky pegang-pegang juga ini, kokoh banget lah kalau misalkan dibandingin sama motor-motor yang di bawahnya, kayak semacam motor Beat gitu. Terus untuk kalian yang udah pasti tahu, tentunya kalau misalkan motor Vario itu selain desainnya keren, dia juga banyak yang make teman-teman. Banyak yang makainya itu kayak pemuda-pemuda, karena emang cocok banget buat anak-anak ngabers lah ya. Ya intinya untuk desain sih Rizky nggak ada keluhan sama sekali, karena desainnya itu bener-bener bagus dan keren. Selanjutnya yang bakalan Rizky bahas yaitu tenaganya teman-teman. Untuk motor kelas 125 cc ini Rizky rasakan sih teman-teman, jika dibandingkan dengan motor-motor kayak Beat gitu ya, itu tenaganya jujur enteng banget teman-teman, lebih kenceng lah. Wah ya, walaupun kencengnya nggak begitu jauh, tapi jujur aja kalau kalian biasa bawa motor Beat terus kalian coba motor ini, kerasa banget teman-teman, tenaganya itu kenceng lah, bisa dibilang ya, cukup dan pas gitu teman-teman. Nggak terlalu kenceng dan nggak terlalu lemot, intinya itu pas lah ya. Untuk selanjutnya yang bakalan Rizky bahas yaitu handling teman-teman. Buat motor ini Rizky jujur aja pas pertama kali beli itu ngerasain handlingnya, jujur aja sporty banget teman-teman. Dalam artian sporty itu, jadi kalau misalkan kalian biasa bawa motor Beat, biasanya kan dia nggak begitu nunduk. Nah kalau untuk motor ini dia nunduk banget teman-teman, nggak begitu nunduk amat sebenarnya, cuman kita itu agak nunduk sedikit, alhasil kerasanya kayak sporty gitu teman-teman. Untuk jangka pakai Rizky sekitaran 1,5 bulan kayak teman-teman, 1,5 bulan Rizky pakai dan Rizky rasain awal-awalnya itu
karena nunduk bikin pandangan Rizky itu agak gimana ya, agak dangah sedikit. Alhasil agak pegel sih teman-teman pas awal-awalnya, agak pegel. Dan kalau Rizky pikir-pikir lagi, emang sih jujur lebih nyamanan motor Scoopy kalau untuk handling. Kalau buat motor ini Rizky saranin sih buat jarak-jarak dekat aja. Kalau untuk jarak-jarak jauh itu ini agak kurang cocok lah teman-teman, karena handlingnya sporty atau agak nunduk gitu. Untuk yang pengen beli motor buat jarak jauh, Rizky saranin aja kalian beli motor Scoopy atau Beat gitu teman-teman. Atau kalau lebih bagusnya lagi sih kalian beli PCX, karena dia handlingnya lebih nyaman teman-teman, bisa selonjoran. Itu untuk handlingnya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu lampunya terang teman-teman. Nah, jadi kebanyakan dari youtuber itu bilang kalau misalkan lampunya itu kurang terang, dan pada komen juga di komen-komen youtuber yang lain bilang katanya kalau motor Vario itu lampunya kurang terang. Tapi jujur aja teman-teman, kalau Rizky pribadi sih setelah Rizky pakai motor Vario ini ternyata lampunya terang-terang aja teman-teman. Cukup lah intinya. Kalau kata Rizky mah jujur aja sih terang teman-teman, enggak redup apa gimana, enggak. Ya, jelas-jelas cukup dan lumayan terang kalau dibandingkan sama motor-motor Beat, kayak motor Beat yang lampunya bolham gitu teman-teman. Itu masih terangan ini jauh jujur aja. Jadi kalau misalkan Rizky perjalanan yang gelap gitu, motor ini udah oke banget teman-teman kalau untuk lampu. Karena lampunya kan dia udah LED semua. Bagian depan dia LED, sennya LED, belakang LED, semua udah LED semua. Alhasil lampunya itu lebih terang lah jika dibandingkan dengan motor-motor yang lampunya masih bolham. Untuk lampu jujur aja kalau untuk motor Vario Rizky bilang terang teman-teman, dan cukup. Dan Rizky juga pengen nanyain teman-teman ke kalian, ini kan motor Vario itu kan lampu jarak jauhnya kurang begitu atas ya teman-teman, atau lampu jarak dekatnya. Nah, itu gimana sih teman-teman cara buat ngatur-ngaturnya? Rizky agak bingung juga. Kalau motor Scoopy biasanya dia ada di bagian sini teman-teman ya, untuk ngatur ya atas bawahnya lampu. Kalau motor ini jujur aja agak bingung di mana sih cara ngatur atas bawahnya buat lampu depan. Buat kalian yang tahu, kalian komen aja di bawah ya teman-teman. Selanjutnya yang bakalan Rizky bahas yaitu Smart Key teman-teman. Jujur aja Rizky dulu nggak punya motor Smart Key kayak gini yang kuncinya itu udah keyless. Setelah Rizky pakai motor dengan Smart Key, jujur aja emang enak teman-teman. Awalannya emang jujur agak ribet, apalagi untuk Scoopy yang 2021 itu agak ribet karena dia harus pencet-pencet starter segala macam gitu kan buat nyalahinnya. Kalau untuk motor Vario yang ini jujur aja Rizky suka teman-teman keylessnya, karena dia itu nggak perlu pencet-pencet tombol starter, tinggal ditekan ini dan puter nyalain, udah gitu doang. Jadi kalau untuk Smart Key jujur aja untuk Vario ini Rizky suka banget karena dia lebih simple jika dibandingkan dengan Scoopy 2021 yang ngehidupinnya itu harus pencet starter dulu. Untuk Smart Key jujur aja Rizky bilang bagus banget teman-teman. Dia udah enak cara penggunaannya, dan untuk keamanan pastinya lebih aman jika dibandingkan dengan kunci biasa. Untuk selanjutnya yaitu power charger teman-teman. Untuk power charger motor Vario itu dia ada di sini tersembunyi di dalam kotak ini nih ya teman-teman. Power chargernya itu dia udah USB. Cuman setelah Rizky lihat-lihat di channel YouTube, katanya sih sebenarnya lebih bagusan power charger yang enggak USB kayak gini teman-teman, yang masih harus pakai adaptor itu teman-teman. Contohnya kayak di motor-motor Beat dan motor-motor Aerox. Nah kayak gitu. Kenapa Rizky bilang lebih bagus yang pakai adapter lagi? Karena teman-teman kalau misalkan kayak gini USB, dia itu outputnya itu cuman 2,1 ampere kayaknya teman-teman, nggak bisa lebih cepat lagi. Akan tetapi teman-teman kalau misalkan
chargernya ini kayak motor-motor Aerox, kayak motor-motor Beat, dia itu kita bisa ngatur teman-teman untuk fast chargingnya. Misalkan kita pengen 18 watt gitu teman-teman, itu bisa, kita tinggal beli aja adaptornya yang udah 18 watt. Kalau untuk kecepatannya sih Rizky kurang begitu tahu, buat yang pakai adapter kayak gitu kayak Aerox kemungkinan mungkin bisa 33 watt mungkin, tapi ya kalau untuk 18 watt sih Rizky yakin bisa untuk motor-motor Aerox, kayak motor Aerox dan motor-motor Beat. Kalau untuk motor Vario ini sih dia setahu Rizky, kalau dari tulisannya dia itu 2,1 ampere doang noh, nggak bisa lebih cepat lagi. Untuk naruh HP jujur aja boxnya ini gede teman-teman, cukup untuk naruh HP kayak Rizky ini. Motor HP Poco F3 dia muat banget, padahal kan layarnya gede ya, 5,5 inch, 5, berapa kali lupa layarnya. Untuk selanjutnya yang bakalan Rizky bahas yaitu suspensinya teman-teman. Untuk suspensi motor ini sih jujur sepengalaman Rizky pakai selama 1,5 bulan ini, jujur aja suspensinya empuk, enak lah teman-teman. Untuk depan dia empuk, dan untuk bagian belakangnya juga empuk. Intinya untuk suspensi Rizky nggak ada keluhan sama sekali. Cuman paling yang Rizky kurang suka itu di joknya. Kata orang-orang sih di YouTube, orang bilangnya itu kalau jok Vario itu keras untuk versi yang sebelum ini. Tapi untuk motor ini yang keluaran 2023 dia joknya sedikit lebih empuk. Emang bener sih Rizky rasain sedikit lebih empuk. Kalau untuk motor-motor Vario sebelum motor ini katanya dia lebih keras lagi teman-teman untuk joknya. Tapi untuk suspensi Rizky nggak ada keluhan sama sekali teman-teman, karena motor ini tuh suspensinya empuk semualah, nggak ada komplain. Paling tinggal joknya aja kalian ganti busanya. Untuk ininya sih bahan joknya ini lentur teman-teman sebenarnya mah. Yang bikin keras joknya itu ya busanya. Ini busanya kudu diganti biar empuk. Untuk selanjutnya yaitu materialnya berkualitas jika dibandingkan dengan motor berangka ESAP. Nah, kenapa Rizky bilang kualitas materialnya itu lebih bagus? Karena Rizky udah ngerasain sendiri teman-teman. Rizky ngeliat-liat di dealer juga, kalau untuk motor-motor Scoopy entah mengapa Rizky rasain setelah Rizky pegang-pegang itu dia kurang begitu kokoh kayaknya teman-teman. Dan untuk motor Beat juga kayak gitu teman-teman. Untuk bodinya itu dia kurang begitu kokoh. Mungkin karena desainnya itu nggak bertumpuk-tumpuk kali ya, alhasil ngebikin dia itu kurang begitu kokoh. Kalau untuk motor Vario ini jujur aja sih, kalau untuk perbodian dan untuk rangka tentunya dia lebih kokoh dan lebih kuat teman-teman. Contohnya aja teman-teman, hal kecil nih, setahu Rizky untuk motor Vario 160 dan motor Beat dia itu jalurnya ini bahan dasarnya itu dari plastik. Kalau untuk motor Vario dia itu ininya besi teman-teman nih, kayak motor-motor Beat zaman dulu tahun 2013 dia pakai besi. Hasil kalau misalkan jatuh itu dia nggak bakalan hancur ininya nih, bakalan awet. Ada hilir bangke amat hilir. Waduh guys, lagi enak-enak bikin video, lihat noh apa kata Rizky, apa ini kriat-kriat di di leher, taunya ulet bulu kampret. Nempel lagi ke leher, tadi diusap sama tangan malah ulet bulu. Aduh, pantesan aja tuh ngeliat noh, udah nyamuk, buset. Waduh, ini harus dibuang dulu guys. Gini dong nih tantangannya kalau bikin video di kebun. Udah ada ulat bulu segala macem. Waduh, jangan-jangan habis bikin video langsung gatel-gatel ini badan. Ih, udah mati.
Bangsat kau. Selain jalurnya besi, dia juga rangkanya masih underbone atau belum ESAF. Nah, ini buktinya teman-teman kalau motor ini itu masih underbone. Nah, besinya masih kotak ya. Dan kalau misalkan kita ketuk-ketuk, dia itu enggak teng 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 teng, tapi tek 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 bunyinya. Otomatis ini tebalnya, ini itu ketebalannya lebih tebal jika dibandingkan dengan ESAF. Oke, kita coba ketuk ya. Nah, tek 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 kan. Bunyinya tek 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 kan, bukan teng 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 kayak rangka ESAF. Jadi untuk material motor ini mantap. Selanjutnya speedometernya lengkap. Nah, jadi di sini teman-teman untuk motor Vario dia itu udah paling lengkap ya teman-teman. Jika dibandingkan dengan motor-motor di atasnya kayak motor PCX, motor Vario 160 itu udah setara teman-teman untuk kelengkapannya. Di sini dia ada ya seperti kalian tahu, ada jam, ada apa namanya kilometernya, di sini udah digital, terus apa namanya, terus ada trip A, trip B, ada average-nya, ada apa namanya tegangan baterai atau tegangan aki. Pokoknya untuk fitur speedometernya dia udah lengkap teman-teman, nggak ada keluhan sama sekali. Kalau untuk apa namanya siang-siang sih jujur aja kalau kena panas emang agak kurang kelihatan, cuman masih kelihatan sih kalau kata Rizky mah. Kalau malam bagus, terang dan lampunya itu biru teman-teman, bagus lah. Kalau untuk speedometer dia itu lengkap teman-teman. Selanjutnya yaitu onderdilnya melimpah. Seperti yang kalian tahu teman-teman, kalau motor Vario itu banyak yang make, terutama ngabers kan banyak yang make, pemuda-pemuda, bapak-bapak, anak-anak, adik-adik, kakek-kakek, nenek-nenek, banyak yang make. Nah, di situ sebenarnya ada kelebihannya teman-teman. Jadi kalau misalkan banyak yang make, otomatis kan banyak yang ngebutuhin onderdilnya. Nah, di situ juga otomatis onderdil motor ini tuh banyak teman-teman, tersedia di mana-mana. Dan lagi kan dia motor merek Honda, jadi onderdilnya itu nggak usah diragukan lagi untuk motor ini. Yang jelas sih untuk onderdil motor ini kalian nggak usah khawatir karena onderdilnya melimpah. Untuk selanjutnya yang bakal Rizky bahas yaitu konsumsi bahan bakar lumayan irit. Kenapa Rizky bilang lumayan irit? Karena setelah Rizky pakai ternyata motor ini ya lumayan irit doang, nggak irit-irit banget kalau dibandingin sama motor Scoopy atau motor Beat ya teman-teman. Biasanya Rizky pakai motor Beat yang 2013, yang Beat injeksi pertama itu kan motornya udah tua. Jujur aja karena mesinnya itu udah tua dan larinya itu nggak konstan pas tarikan awalnya, itu kan ngebikin motornya itu jadi boros bahan bakar ya teman-teman. Dan setelah Rizky bandingin sama motor ini, motor Beat Rizky yang sebelumnya, ternyata motor ini lebih irit teman-teman jika dibandingkan dengan motor Beat Rizky yang dulu, yang mesinnya udah tua. Overall sih kalau untuk konsumsi bahan bakar motor ini irit teman-teman termasuknya. Selanjutnya yaitu motor ini lumayan tinggi teman-teman. Nah, kalau untuk motor ini setelah Rizky pakai dan berhubung di depan kamar Rizky itu dia kan ada jeglokan atau bisa dibilang kayak polisi tidur gitu ya sebelum naik ke ubin. Sepengalaman Rizky pakai sih jujur aja nggak pernah mentok teman-teman motor ini. Dan untuk engine mountingnya juga dia kan belum ESAP ya teman-teman. Nah, jadi dia aman teman-teman. Kalau ESAP kan dia mesinnya itu kemungkinan itu dia rawan mentok karena polisi tidur. Nah, kalau motor ini tuh dia yang pertama mentok itu bukan mesin atau engine mounting, tapi yang mentok duluan itu ininya nih ya, apa sih sebutannya ini ya,
sambungan ke engine mountingnya nih. Setelah Rizky pakai pas pertama kali, jujur aja motor ini tinggi. Nih, kita coba aja berdiriin. No, Rizky aja yang segininya tinggi, ini motor Rizky pakai jinjit. Nah, padahal segini Rizky tinggi tapi jinjit ya. Dan setelah Rizky kasih coba ke saudara yang perempuan, dia kan cewek pendek, ternyata teman-teman gak nyampe. Bahkan yang nyentuh tanah itu cuman bagian jempolnya doang, saking tingginya kali ya, atau mungkin saking pendeknya tuh cewek. Yang pasti kayak gitu. Jadi buat kalian yang pengen beli motor ini, kalian pikir-pikir dulu apakah kalian nyampe atau kagak. Karena kalau misalkan kalian paksain, ntar yang ada bahaya kalau ketinggian motornya. Palingan kalau misalkan kalian pengen maksain beli motor ini, kalian papas aja joknya biar lebih bawah, sekitar segini kayak papas. Cuman kalau kata Rizky mah buat apa motor papas-papas kayak gitu, mendingan pilih motor Scoopy aja kalau cewek mah, kalau pendek. Tapi kalau cewek jangkung, motor ini mungkin cukup. Untuk selanjutnya yang bakalan Rizky bahas yaitu joknya lebar dan enak dinaikin. Kenapa Rizky bilang enak dinaikin? Yang pertama, dia di sini ada kayak penahan bokong teman-teman. Jadi kalau misalkan kita naik itu kayak gini teman-teman ya. Nah, jadi kita itu bisa relax, bisa agak mundur sedikit kalau bawa motor ini. Setahu Rizky sih kalau jok-jok model kayak gini yang ada penahan bujurnya ini, awalnya itu dari motor Beat 2017 teman-teman. Dia itu ada gininya nih, ada pembatasnya gini. Kalau untuk motor Beat Rizky yang 2013, dia itu nggak ada pembatas bokongnya teman-teman. Jadi dia tuh kayak paling agak maju sedikit dia di sini, terus agak ngelandai gitu teman-teman, sius gitu. Nah, kalau ini kan dia kayak bentuknya itu kayak kotak gini. Kalau untuk motor-motor yang dulu tuh yang 2013, dia nggak ada kayak gini-gininya, jadi merosot terus. Kalau motor ini mah enggak, karena dia joknya juga, oh joknya itu dia ininya rata nih ke depan. Jadi kalau kita duduk itu nggak bakalan merosot. Kalau motor dulu itu dia sering merosot. Dan di sini juga ada penahan bokongnya, jadi kita bisa relax lah kalau bawa motor ini. Untuk jarak jauh sih jujur aja kalau kata Rizky motor ini lumayan oke, tapi kurang begitu enak kalau dibandingkan dengan motor-motor Beat dan motor-motor Scoopy. Kalau kalian pengen beli motor buat jarak jauh, Rizky saranin sih kalian beli motor Beat atau beli motor Scoopy aja. Karena apa? Karena dia itu posisi ridingnya atau posisi berkendaranya itu dia nggak nunduk teman-teman. Dia itu lebih rileks karena setangnya itu agak tinggi. Kalau motor ini dia itu setangnya rendah. Nah, hasil kita itu kayak dipaksa agak dangah yang pertama, terus agak bungkuk ke depan sedikit. Nah, jadi tangan itu lurus noh ya. Kalau motor-motor yang lain mah nggak lurus kayak gini, nggak lurus miring ke bawah kayak gini, tapi dia itu motor lain itu agak naik sedikit tangan kita. Alhasil bobot badan kita itu nggak kita tahan kalau motor lain. Nah, motor ini ya jelas intinya kayak gitulah. Motor ini tuh bungkuk dan agak pegel kalau buat jarak jauh. Kalau untuk jarak jauh Rizky saranin sih kalian beli motor Scoopy aja, kalau enggak motor Beat. Lebih bagusnya sih beli PCX. Dan itu dia teman-teman untuk kelebihan motor Vario. Kalau untuk kekurangannya nanti di video selanjutnya bakalan Rizky buatin teman-teman. Kalau kalian gak mau ketinggalan, kalian subscribe ya teman-teman channel ini agar kalian gak ketinggalan. Segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like dan komen di bawah buat kalian yang pengen bertanya, dan subscribe juga teman-teman buat kalian yang belum, biar kalian gak ketinggalan video dari Rizky selanjutnya. Rizky pamit, bye bye.